Halo, bertemu lagi di channel Star Wars. Kita akan ngasih tutorial lagi gimana cara cuci sepatu untuk para cyclist ini. Kan sekarang kan semenjak Covid 2020 kemarin kan para penggemar sepeda khususnya road bike itu meningkat sangat pesat, sehingga untuk sepatu seperti ini tuh pasti ini nggak asing nih di kalangan teman-teman yang main sepeda atau yang teman-teman gowes. Ini biasa kalau kita penggowes itu nyebutnya itu sepatu klit, jadi dia nempel gitu nanti di pedalnya. Sekarang ini lagi ngetren nih sepatu gowes dengan warna putih, karena ini tren kalau orang-orang bilangnya sih biar culture gitu. Jadi kita akan kasih tunjuk gimana sih cara merawat sepatu culture ini. Pertama ini biasanya kalau sepatu culture itu warnanya putih gini ya. Apalagi sekarang kan akhir-akhir ini sering hujan, khususnya di Kota Malang. Mungkin di kota-kota lain juga lagi sering hujan. Nah, jadi itu kita nanti akan menunjukkan dua metode. Yang pertama kita akan cuci secara mudahnya gitu. Jadi kondisi yang pertama itu kita kondisikan sepatu itu cuma kotor aja, tapi nggak dalam kondisi basah atau kehujanan. Kemudian nanti metode yang kedua, nanti kita umpamakan sepatu ini tuh habis kena hujan terus basah, jadinya kita menggunakan dua metode yang berbeda. Kita mulai dari yang metode paling gampang dulu, metode yang pertama. Pertama yang kita butuhkan untuk metode pertama itu cukup dengan cleaner foam seperti ini. Kita pakai Kiwi ya, ini salah satu produk yang pernah kita review juga. Nanti teman-teman bisa pakai produk-produk cleaner yang lain. Cuma untuk metode yang pertama ini kita pakai cleanernya yang dalam bentuk foam atau busa. Kemudian yang dibutuhkan kedua handuk microfiber. Ini kalau bisa ya wajib punya lah. Ini juga tersedia di banyak supermarket atau minimarket juga banyak. Jadi gampang didapatnya. Begitu juga ini untuk sneaker foam ini, cleaner foam ini itu di marketplace banyak. Kalau mau di minimarket juga, kalau untuk Kiwi ini tersedia juga. Ya, langsung kita mulai saja. Kita akan mencuci bagian sepatu yang kanan menggunakan metode yang pertama. Kita pinggirkan dulu sepatu yang kiri karena kita punya sutri atau mudahnya ini untuk mengganjal sepatu ya. Ini untuk mempermudah pengerjaan. Jadi kita pasang ini dulu. Mas, telepon. Kita mulai membersihkan dari bagian depannya dulu. Ini kan terlihat paling kotor ya. Caranya cukup mudah, ini tinggal dikocok-kocok aja. Kemudian kita semprotkan si foamnya itu ke sepatunya. Nah, ini nggak usah ditunggu atau nggak usah pakai metode-metode lain. Setelah disemprotkan ya langsung digosok aja pakai microfiber yang bersih. Untuk metode yang pertama ini mungkin memakan waktu yang cukup lama ya, karena kita menggosoknya satu bagian per sisi. Kemudian ditambah lagi sepatu ini berwarna putih, jadi ya tingkat kesulitannya ya lebih sulit daripada mungkin sepatu-sepatu klit yang warnanya warna-warna gelap. Jadi kita kerjakan secara pelan-pelan aja, nyantai. Thousand years later. Kita lanjut ke bagian tengah ya, soalnya tadi samping-samping udah selesai kita sikat. Nah, ini untuk waktu gosok bagian tengah itu agak hati-hati ya, karena ini kan tali dari sepatunya atau dari bawah ini nggak bisa dilepas, jadi pelan-pelan aja. Kita lanjut bagian bawahnya, sama, nggak ada cara yang spesial, tinggal disemprotin langsung dilap-lap aja.
Nah, sudah selesai. Kita menggunakan metode yang pertama. Nah, untuk sepatu klit itu sendiri ya, teman-teman kalau misal mau nyuci sepatu klitnya di rumah, itu kita nggak menyarankan untuk melepas klitnya. Jadi ini biarin terpasang seperti ini saja. Terus ya udah kita bersihkan. Kalau memang ada kotoran-kotoran yang nyelip-nyelip di si klitnya ini, mungkin nanti secara detail kita bisa membahas atau memberi tutorial pada video yang step kedua. Kenapa kita tidak menyarankan teman-teman atau para goeser atau para cyclist untuk melepas si klit ini tadi? Karena klit sendiri itu kan ada kayak settingannya gitu kan ya. Kalau misal teman-teman udah ngerasa enak pakai goes pakai sepatu tersebut, terus klitnya dilepas, kalau misal dipasang lagi tuh belum tentu itu nanti settingannya itu pas. Jadinya nanti bisa mengakibatkan mungkin lutut sakit atau pergelangan ankle itu sakit atau menimbulkan sakit-sakit yang lain. Jadi kita nggak menyarankan kalau misalnya klitnya itu udah dirasa nyaman, enak, ya udah nggak usah diubah-ubah posisi klitnya itu, karena itu nyetingnya kalau misal teman-teman datang ke bike fitting itu juga cukup mahal. Jadi ini nggak usah dilepas. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini kalau untuk menggunakan metode yang pertama, yaitu cuma menggunakan cleaner foam. Terus kita umpamakan kondisi sepatu ini atau kondisi sepatu tersebut itu dalam kondisi emang kotor biasa aja, cuma dia nggak habis kehujanan atau nggak habis dipakai ke arena yang atau rute yang ada lumpur-lumpurnya. Kemudian kita akan lanjut ke metode yang kedua. Kita akan mencuci bagian kiri sepatu. Di sini juga bisa dilihat sih perbedaannya. Yang kanan yang setelah kita cuci menggunakan cleaner foam, ini sangat simpel sekali ya untuk teman-teman yang mau bersihin sepatu klitnya sendiri di rumah. Cukup pakai cleaner foam sama microfiber. Nah, ini hasilnya udah sangat signifikan kalau misal kita bedakan secara sekilas ya. Tapi kita akan bersihkan lagi yang kiri, dan kita seakan-akan kirinya itu habis terkena hujan dan harus kita cuci menggunakan metode liquid cleaner atau kita pakai sabun yang cair. Kita lepas dulu sutri yang ada di sepatu yang kanan, kita simpan dulu sepatu yang kanan, kita mulai membersihkan sepatu yang kiri. Kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Metode yang kedua ini kita pakai cleaner cair atau cleaner yang biasa kita gunakan untuk cuci sepatu di Star Wars di clean ya. Kemudian kita siapkan kom kecil untuk cleanernya, dan baskom atau ember air yang lebih besar untuk membilas sikatnya nanti setelah kita aplikasikan di sepatunya. Dan di sini ada 3 sikat. Yang pertama ini standar brush, jadi kita nggak usah pakai yang premium, soalnya ini kan bahannya kan dia seperti sintetis leather gitu ya, bukan kanvas atau nubuk maupun suede, jadi aman kalau menggunakan standar brush. Kok jangan menggunakan hard brush atau sikat yang kasar di bagian atasnya, takutnya nanti si bahan atau materialnya itu bisa terkelupas. Kemudian kita ada standar brush juga, cuma yang lebih lebih panjang bulu-bulunya. Ini untuk nanti kita sikat bagian outsole-nya. Dan kita juga di sini menyiapkan sikat gigi. Kita pakai sikat gigi formula itu ntar untuk membersihkan bagian dalam dari sepatu klit. Kita mulai dari kalau menggunakan metode seperti ini kita bisa mulai dari yang paling bawah. Sebelumnya kita siapkan dulu air bersih untuk dicampur sama si cleaner cukupnya aja. Ya kira-kira 200 sampai 300 ml lah. Kemudian untuk cleanernya sendiri, karena kemasan yang 100 liter kemasan kecil kita habis, kita pakai yang 1 literan aja, sama aja pakainya sekitar 10 tetes kita kira-kira aja. Ya, cleaner sudah siap, bahan dan alat-alat sudah siap, langsung kita eksekusi. Kita pakai sikat yang kuning ini dulu, yang lebih panjang bulu-bulunya. Kita bilas dulu dan langsung kita aplikasikan ke
outsole sepatu klit ini tadi. Untuk menggosoknya sendiri itu terserah ya, mau searah mau dua arah, karena memang sepatu ini tuh cukup kokoh. Untuk bahan di bawahnya itu kan dia kayak atom gitu kan, ada juga yang dia berbahannya dari karbon. Ini bebas saja. Setelah disikat seperti itu, langsung kita lap pakai handuk microfiber seperti biasa. Kita bilas dulu, terus kita lanjut sampai rata. Nah, karena di sini kita tidak melepas klit dari sepatu ini, jadi untuk detailnya kita pakai si sikat gigi ini tadi. Jadi ini nggak cuma untuk membersihkan bagian dalamnya aja, tapi untuk membersihkan sela-sela di baut-baut klitnya ini. Nah, udah bagian bawahnya udah cukup bersih. Kita lanjut mencuci bagian upper. Kita ganti, kita simpen dua sikat ini tadi, kita ganti pakai sikat yang lebih halus. Sama kita bilas dulu si sikatnya itu tadi. Terus langsung celup ke cleaner yang udah dicampur air tadi, langsung aplikasikan. Untuk menggosoknya sendiri itu nggak usah ditekan terlalu pakai tenaga yang lebih. Jadi cukup digosok-gosok santai aja sampai dia bersih dengan sendirinya. Soalnya kalau misal tenaga untuk gosok sepatunya itu terlalu gede, itu takutnya ntar malah merusak si materialnya itu sendiri. Nah, usahakan itu kalau udah berbusa gini itu langsung dilap, jadi biar dia nggak nempel lagi kotoran-kotorannya. Nah, jadi nggak usah nunggu digosok sampai full di seluruh bagian baru dilap, tapi per bagian aja. Misal ini kita bagian depan dulu, nanti lanjut samping, baru bagian-bagian yang lain. Kita bilas.
Nah, untuk bagian-bagian yang lebih detail kita coba pakai sikat gigi aja ya, soalnya agak sulit pakai sikat tadi karena ukurannya terlalu besar. Kita lepas, kita coba membersihkan bagian dalamnya. Nah, pas mau ngerjain bagian dalamnya itu dicek dulu apakah ini instalnya bisa dilepas apa enggak. Kalau misal bisa dilepas dulu, nanti biar lebih maksimal kalau misal kita nyikatnya itu secara terpisah. Berhubung ini kita take video ini kebetulan hujan juga ya di luar ya, jadi untuk sepatu ini kan kita kondisikan kan sepatu ini kan basah habis terkena hujan. Nah itu kalau bisa itu teman-teman atau para goeser itu membilasnya atau membilas sepatu bagian dalam sepatunya ini pakai air air yang ada di rumah lah, biar ngilangin bekas-bekas air hujannya itu tadi. Jadi dibilas biasa, diguyur, tapi dilepas dulu si insolnya tadi, terus kemudian dibuang airnya, dan terakhir itu dilap-lap pakai si microfiber. Setelah dilap pakai microfiber, itu dikeringin pakai air dryer terlebih dahulu, nanti baru kita angin-anginkan. Kalau misal nggak ada microfiber mungkin bisa pakai kanebo ya, pastikan teman-teman ada tuh kanebo di rumah. Jadi untuk supaya sepatu itu nggak timbul bau yang tidak sedap, itu kalau habis kena hujan atau teman-teman habis kehujanan di luar, habis goes terus kurangnya kehujanan, nah itu bisa dibilas terlebih dahulu pakai air biasa supaya si sepatunya itu supaya nggak bau. Nah, bagian terakhir, bagian insolnya tadi kita bisa bersihin pakai si standar brush ini tadi. Nah, sekarang kita akan membandingkan sepatu yang tadi dicuci menggunakan metode kedua dan metode yang pertama. Kita rapikan dulu ini mejanya. Ini hasil dari cuci pakai metode yang pertama, kemudian cuci pakai metode yang kedua. Dari hasil ya di sini, untuk kedua metode tersebut itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama di sini untuk pembersihan sepatu menggunakan cleaner foam, di situ terlihat hasil di synthetic leather sepatunya itu lebih bersih, bisa lebih detail. Nah ini bisa dilihat hasilnya dari sepatu yang kiri dan yang kanan itu terlihat yang kanan itu hasilnya lebih putih, lebih bersih. Kemudian untuk hasil sepatu yang dicuci pakai cleaner yang liquid itu tadi, yang cair, itu hasilnya itu masih ada kayak noda-noda yang tersisa gitu. Mungkin karena emang kita pakai sikat, sedangkan yang pertama itu kan kita menggosoknya kan pakai lap microfiber ya. Kemudian dari bagian tengah ini juga bisa dilihat nanti mungkin di zoom ya, itu terlihat di sini masih ada bekas-bekas hitam-hitam bekas tali. Kalau untuk yang bagian kanan ini benar-benar bisa bersih. Tapi kekurangan dari metode yang pertama ini tadi, untuk membersihkan bagian outsole mungkin nggak sebersih yang ini ya. Kan tadi kita pakai sikat kan bisa bersihin sampai sela-selanya sini, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk bagian-bagian yang terbuat dari kain kayak gini, ini tadi kita nggak bisa ngebersihin pakai foam. Jadi kalau yang kedua itu tadi, bagian yang kayak kain ini bahannya itu bisa lebih putih, lebih bersih daripada yang ini, yang kanan. Kemudian yang terakhir, kekurangan dari metode yang pertama tersebut, apabila sepatunya itu tadi kotornya bukan karena hujan, itu kita merekomendasikan untuk melakukan metode yang pertama ya, karena cukup mudah
terus hasilnya juga lebih bersih, kelihatan sangat signifikan ya perbedaannya. Tapi di sini ada kekurangannya, yaitu kita nggak bisa bersihin bagian insole atau bagian dalam sepatu itu menggunakan cleaner yang berbahan atau yang terbuat dari foam itu tadi. Soalnya pasti dia nggak bisa bersih secara merata, sedangkan cleaner yang liquid tadi itu bisa membersihkan secara merata bagian dalam. Kalau memang sepatu itu habis kena hujan atau sepatu itu tersebut bau, nah, cara satu-satunya untuk menghilangkan bau tersebut ya pakai metode yang kedua. Jadi kesimpulan yang didapat di sini, teman-teman bisa menggabungkan kedua metode tersebut. Jadi teman-teman untuk membersihkan bagian outsole itu teman-teman bisa pakai metode yang kedua, yaitu pakai cleaner yang cair. Jadi nanti teman-teman bisa membersihkan sampai bagian sela-selanya. Atau mungkin kalau nggak pakai cleaner, pakai air aja itu sebenarnya udah bisa. Kita bersihin lumpur-lumpur atau bekas-bekas tanah gitu, pakai air aja itu udah bisa, karena ini kan bahannya kan atom kayak gini. Kemudian teman-teman lanjut membersihkan bagian upper, itu bisa menggunakan cleaner yang berbentuk foam seperti ini, kemudian digosok pakai microfiber. Nah, kemudian spot-spot atau titik-titik yang ada kain-kain seperti ini nggak semua sepatu klit sama ya. Kalau misalnya sepatu klitnya kebetulan sama, ada material seperti ini, nah itu harus dibersihkan pakai liquid yang cair kalau untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang terakhir, bagian dalamnya, karena kita nggak memungkinkan untuk mencuci dengan ini, teman-teman bisa mengkombinasikan dengan mencuci menggunakan cleaner cair ya. Itu nanti hasilnya pasti akan lebih maksimal seperti itu. Nah, jadi untuk video kali ini cukup sekian, kita ngasih informasi tentang bagaimana dan perbandingan mencuci sepatu klit ini menggunakan si cleaner yang berbentuk foam dengan cleaner yang liquid atau biasa cleaner yang kita pakai seperti itu. Jadi ntar karena ini juga mumpung musim hujan kan, kalau misal mau dicuciin di cucian sepatu juga monggo, terutama Star Wars ya. Tapi kalau untuk yang mau berhemat di rumah, kira-kira seperti itu. Kemudian hindari mencuci sepatu-sepatu klit ini pakai deterjen atau bahan-bahan yang nanti dapat berpotensi untuk merusak si material. Jadi mulailah membersihkan sepatunya itu menggunakan pembersih-pembersih yang khusus digunakan untuk membersihkan sepatu. Jadi jangan diawur lah. Jadi cukup sekian, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya, see you.